Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 5 ya. Kelompok 5, terima kasih sudah membahas tentang terorisme dan radikalisme. Teror, kata dasarnya kan teror dan radikal. Ya. Teror itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, intimidasi, bahkan sampai membunuh untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jadi teror itu siapa saja dilakukan, tidak mengenal agama, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku, tidak mengenal negara. Siapapun itu bisa berpotensi menjadi seorang teroris kalau memenuhi syarat menjadi seorang teroris. Dalam definisinya tadi, teror itu adalah kegiatan menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, bahkan sampai membunuh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tujuan mereka. Jadi untuk mencapai tujuan mereka itu harus dengan cara meneror. Itu namanya teror. Harus dengan cara mengancam. Pelakunya adalah teroris. Pahamnya, alirannya, keyakinannya masuk dalam terorisme. Jadi kalau sudah isme itu adalah paham. Radikalisme isme, kapitalisme isme, komunisme isme, terorisme isme itu adalah paham, cara pandang. Kalau sudah masuk dalam isme. Jadi terorisme adalah cara pandang atau keyakinan seseorang atau sekelompok orang di mana untuk mencapai tujuannya dengan menciptakan teror, ancaman, penyiksaan sampai pada pembunuhan. Pelakunya adalah teroris, gitu. Itu baru kita berbicara tentang konsep atau definisi. Radikalisme asal katanya atau kata dasarnya itu dari kata radikal. Radikal itu sebenarnya pemberian atau memberikan stigma para teroris itu sebagai radikalisme. Ada pro kontra. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak tepat. Karena radikal itu diajarkan dalam ilmu filsafat. Cara mendapatkan kebenaran dengan cara yang radikal. Cara yang ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Namanya radikal. Gitu. Jadi radikalisme itu adalah paham yang sebenarnya mencari kebenaran, mencari eksistensi kebenaran itu dengan menelusuri sampai ke akar-akarnya, menelusuri kebenaran sampai ke akar-akarnya, itu sebenarnya radikalisme. Menurut saya radikalisme itu tidak pantas diberikan kepada para terorisme. Ya. Para terorisme itu cocoknya ya terorisme atau ekstremisme namanya. Ekstremisme berasal dari kata ekstrim, pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Cara pandang yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu mengagungkan agama dan satu sisi adalah menghina agama lain atau menjadikan agama lain sebagai musuh baginya. Padahal belum tentu agama lain itu adalah musuh, belum tentu. Musuh yang nyata dalam hidup ini adalah setan. Musuh yang nyata bagi manusia itu adalah setan. Ada manusia yang bermuka setan atau berhati setan. Ada yang setan-setan seutuhnya gitu. Jangan sindir temannya gitu.
Ya, jadi ada setan yang memang itu adalah makhluk seutuhnya, itu ada setan, ada yang setan menjelma ke dalam hati manusia gitu. Manusia berhati setan, orang bilang gitu. Ya. Jadi terorisme itu kita pertanyakan dulu, apa sih yang menyebabkan sehingga mereka masuk dalam kalangan teroris? Nah, gitu. Banyak faktor. Pertama itu karena salah berguru, salah berguru gitu. Itu tidak ada dalam literatur kalau kalian cari. Kenapa saya katakan salah berguru? Ada seorang teroris yang kapasitasnya itu adalah seorang dokter, namanya Dr. Azhari, pernah menjadi dalang dari bom di Bali dan menewaskan puluhan bahkan ratusan orang itu di salah satu tempat karaoke atau ya di Bali. Itu luar biasa, daya ledaknya sangat luar. Itu teman-temannya mereka Ambrosi dan lain sebagainya. Seorang dokter pun itu bisa menjadi seorang teroris. Karena kenapa? Dia salah berguru, salah memilih guru, salah memilih bacaan gitu. Kalau salah memilih bacaan boleh jadi, tapi kalau salah memilih guru itu lebih parah lagi. Karena sudah dituntun oleh orang yang profesional, orang-orang yang memang bergelut dalam dunia teroris itu sendiri. Jadi hati-hati kita dalam berguru, karena boleh jadi guru yang kita meminta ilmunya itu adalah orang-orang yang salah dalam pemahaman agamanya. Sehingga apa yang mereka berikan kepada kita semuanya kita makan mentah-mentah. Kita makan tanpa menyaring informasi ini salah atau benar. Karena dia berguru pada orang yang salah, kemudian dia ingin mencari hidayah, mencari satu kebenaran dalam Islam, menganggap bahwa gurunya itu adalah orang yang tahu semuanya, sehingga apa yang dikatakan gurunya itu semuanya benar. Ini yang salah sebenarnya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Banyak orang yang masuk dalam kalangan teroris ini adalah ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kala mereka dijanjikan dengan harta. Kalau you pergi di medan perang, pasti saya akan kasih uang untuk perjuangan. Anakmu kami akan transfer uangnya untuk bekal mereka berapa bulan ini, selama kau berjuang. Bahkan pada saat engkau meninggal, kami akan tanggung mereka. Mereka siap bunuh diri karena anak istrinya sudah ditanggung ini oleh kelompok-kelompok teroris itu sendiri. Karena faktor ekonomi gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karena faktor politik. Ada orang-orang teroris yang ingin mendirikan satu negara Islam dalam versi mereka sendiri. Negara Islam dalam versi mereka adalah negara di mana untuk mendapatkan negara yang besar, negara Islam itu harus dengan cara membunuh orang-orang kafir. Siapa yang menentang ideologi mereka, maka mereka lah musuh bagi mereka dan halal darahnya untuk dibunuh. Ini adalah cara berpikir yang terlalu ekstrim, makanya disebut dengan ekstremisme gitu. Cara-cara yang seperti ini banyak terjadi di bagian Timur Tengah, ya, yang notabene adalah seorang teroris. Yang baru-baru adalah ISIS. Ada orang Indonesia yang berangkat ke Suriah, dijanjikan mereka akan mendapatkan fasilitas pendidikan, uang transportasi, tempat yang bagus-bagus semuanya, dan informasinya didapat lewat internet. Ternyata apa yang dijanjikan dengan segala kemewahan yang ada di sana, setelah tiba di tempat tujuan mereka, ternyata 180 derajat itu adalah kebohongan belaka saja. Tetapi mereka mau pulang tidak bisa lagi, susah, karena mereka sudah dikepung oleh
para teroris ini. Susah. Tapi untung Allah masih menyelamatkan mereka dan bisa selamat sekeluarga tiba di Indonesia. Meskipun itu sangat ditakuti oleh warga Indonesia karena jangan sampai mereka berpura-pura menjadi warga yang baik, tapi di sisi lain ternyata mereka punya motif yang lain untuk menyebarkan paham-paham tentang radikalisme itu sendiri, tentang separatisme atau ekstremisme itu sendiri. Ya. Tetapi karena mereka sudah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Teroris, maka mereka diberikan edukasi, mereka menjadi duta untuk memberantas teroris. Termasuk juga Ambrosi, kalau saya tidak salah Ambrosi atau Ali Imron, kalau tidak salah. Saya kurang tahu ya, yang masih ada sampai hari ini. Itu pengakuannya sangat luar biasa. Hanya kurang lebih sekitar 12 menit mungkin, itu mencuci otak seseorang itu menjadi seorang teroris. Dan kebanyakan yang disasar itu umurnya sekitar 15 sampai 20-an ke atas. Anak-anak muda yang berpikiran terlalu tinggi berpikirannya. Baru belajar agama, kemudian mereka cari siapa yang menjadi dai-nya, siapa yang menjadi gurunya, siapa yang menjadi ustadznya. Ternyata dia mendapatkan ustadz yang salah. Hanya karena idealismenya, dia mendapatkan cara pandang yang terlalu ekstremis, sehingga segala sesuatu di luar dari lingkungannya itu adalah haram. Di luar dari lingkungannya itu adalah penuh dosa. Hanya mereka lah yang menjadi penghuni surga. Ini cara-cara berpikir yang salah, yang sesat dan menyesatkan. Sudah sesat, menyesatkan lagi orang lain. Ya alhamdulillah kita ini masih menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan keselamatan buat orang lain, yang memberikan rasa toleransi kepada orang lain. Dalam negara manapun, negara Islam maupun negara sekuler pun, itu ada namanya toleransi, di mana pemeluk agama satu dengan agama yang lain silakan mereka menjadi warga negara, dengan syarat mereka tidak menciptakan satu kegaduhan atau satu keonaran. Silakan Kristen menjalankan ibadahnya, silakan orang Buddha menjalankan ibadahnya, silakan orang Hindu dan lain sebagainya menjalankan ibadahnya masing-masing. Karena lakum dinukum waliyadin, kamu adalah agamamu, saya juga punya agama saya sendiri. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Yang penting caranya adalah memberikan dakwah yang baik, tidak memaksa. Bukankah dalam Islam itu mengajarkan tidak ada pemaksaan untuk masuk dalam Islam? Kita paksa saja sudah dilarang, dipaksa sudah dilarang. Apalagi membunuh, apalagi mengancam dan lain sebagainya, itu jauh lebih haram. Bukankah satu orang yang kita bunuh sama saja kita membunuh seluruh umat manusia? Itu yang seperti yang dikatakan oleh Allah. Tentu kita harus menjadi Islam yang baik. Cara mencegahnya itu adalah, cara mencegah pertama adalah tanamkan nilai-nilai tentang cinta tanah air dulu. Cinta tanah air. Dan Rasul juga cinta dengan tanah airnya. Cinta dengan Mekah, cinta dengan Madinah juga. Bukan hanya cinta mau naik di langit, bukan. Ya, Rasul itu memang sudah dijamin masuk surga, tetapi kebaktiannya, pengabdiannya kepada negara, kepada masyarakat itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya berpikiran sampai ke langit, tapi berpikiran sampai ke bumi untuk menciptakan kedamaian, peradaban yang baik bagi umat manusia. Pertama, ciptakan dulu bagaimana kita cinta tanah air. Karena orang yang bom bunuh diri pasti orang yang tidak cinta tanah airnya. Bukan hanya cinta tanah air, tapi dia tidak cinta dengan dirinya sendiri. Betul tidak? Nah, ada satu pemahaman dalam falsafah perjuangan orang Buton. Indah-indah muata somana mokaro, indah-indah mokaro somana molipu, indah-indah molipu somana musara, indah-indah musara somana mu agama. Hancur lebur harta kita, yang penting dirinya kita bisa selamat. Hancur lebur dirinya kita sendiri, yang penting apa?
Yang penting lipunya kita, daerahnya kita, ya, kampung halamannya kita. Kita rela berkorban, kita jihad hari ini, yang penting kita merdeka, tanah air kita tidak dijajah oleh para penjajah. Betul tidak? Nah, hancur lebur kampung kita, tetapi pemerintahnya harus ada yang memerintah kita, harus ada yang mengatur kita. Karena apalah gunanya kita punya wilayah, kita punya penduduk, tidak ada pemerintahan kita. Maka yang ada adalah hukum rimba di dalamnya. Yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Maka harus ada pemerintah untuk menciptakan namanya keadilan bagi kehidupan masyarakat. Nah, meskipun pemerintahnya sudah hancur, diri sudah hancur, harta sudah hancur, kemudian lipu sudah hancur, pemerintahnya sudah hancur. Yang penting agama kita selamat. Nah, itu adalah konsep jihad perjuangan bagaimana kita membela agama kita sendiri. Ya. Ini orang-orang yang bunuh diri, orang yang tidak cinta dengan dirinya sendiri. Dan itu tidak pernah diajarkan dalam agama, ada orang-orang yang bom bunuh diri. Memang ada satu kisah di dalam perang, tetapi di dalam perang, di mana ada sahabat Nabi pergi berperang, dan dia dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Dia tidak bisa lari lagi, maka dia masuk ke medan bertempur mati-matian karena dia tidak bisa lagi mundur. Maka dia mau tidak mau harus merelakan dirinya mati di medan perang. Itu adalah konsep bukan bunuh diri sebenarnya, tapi memang rela berkorban demi agama. Tetapi kalau orang yang bunuh diri, ini adalah orang yang mati konyol namanya. Mati konyol. Dalam artian mereka punya visi, punya cita-cita yang luhur bagaimana mereka mendapatkan surga, tapi cara-cara yang mereka lakukan adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Bunuh diri itu sangat bertentangan, siapapun, bukan hanya seorang teroris, anak remaja yang baru putus cinta, kadangkala mereka bunuh diri, gantung diri, betul tidak? Itu rohnya tidak diterima, ya. Orang yang gantung diri, bunuh diri, tikam diri, mau jatuh di lantai keberapa hanya karena putus cinta, itu adalah orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga dengan para teroris ini. Maka seperti tadi, berguru yang benar, ya. Kemudian cinta tanah air, kemudian berikan pendidikan tentang akhlak. Para teroris ini mereka paham tentang agama, tapi paham tentang akidah, tapi etika dalam kehidupan mereka belum. Akhlak yang mereka bangun belum tuntas gitu. Sehingga mereka hanya tahu bagaimana cara membangun sebuah negara yang berdasarkan Islam, bagaimana menegakkan sholat, tetapi adab-adabnya dalam kehidupan sosial itu mereka tidak ini. Para ulama-ulama besar di Islam itu belajar tentang etika, belajar tentang akhlak itu jauh lebih dikedepankan daripada hanya sekedar belajar seremonial, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berwudu. Mereka lebih jauh berbicara tentang akhlak itu sendiri, karena agama tanpa dibarengi dengan akhlak itu tidak berkah. Sama saja kita berilmu tanpa punya akhlak yang baik, tidak berkah. Jadi belajar agama harus punya akhlak. Cara mencegahnya itu, kemudian bangun satu komunitas di mana komunitas itu adalah yang bisa menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama anak bangsa. Gitu. Kalau kita punya rasa sosial, pasti kita mau bunuh orang lain sangat susah kan? Orang-orang teroris ini yang tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Yang penting mereka masuk surga, memonopoli surga itu sendiri. Di mana melihat orang yang katanya orang kafir, kemudian mau dibunuh karena darahnya halal untuk dibunuh gitu. Tidak begitu caranya. Kalau Anda melihat orang yang sesat, orang yang kafir, orang yang salah,
ya, dalam pemikiran, maka ajak mereka untuk menuju pada kebaikan. Itu orang Islam. Bukan membunuh mereka kemudian mereka masuk neraka. Itu cara-caranya setan. Setan itu tujuannya adalah menggoda manusia agar masuk ke dalam neraka. Para teroris itu membunuh mereka agar masuk dalam neraka juga, maka sama saja tujuannya setan dengan para teroris. Kalau orang Islam yang baik, kalau melihat orang yang salah, dakwai dia, ceramai dia, nasihati dia. Ini kami pemahaman agama kami begini loh. Gitu. Adabnya kami begini, cara makannya begini, cara bicaranya kami begini, cara duduknya, cara bertutur katanya dengan orang tua begini. Pasti mereka akan senang dengan bagaimana kita mengajak mereka pada ajaran-ajaran Islam. Para mu'alaf, mereka senang dengan ajaran Islam karena akhlaknya yang bagus. Bukankah Rasulullah SAW turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak? Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini yang harus kita pelajari. Bagaimana kita, pertama kita berdoa semoga kita terhindar dari kaum teroris, paham-paham teroris, amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti. Kemudian kita menjalankan perintah agama dengan baik. Kemudian bangun akhlak kita, berguru pada orang-orang yang punya akhlak yang baik. Bukan hanya berguru pada ilmunya, tetapi berguru pada adabnya juga. Ada. Karena sekarang banyak orang berilmu tidak punya adab. Pulang kajian agama, bentak orang tua. Lihat orang tua masuk neraka gitu. Karena tidak mengikuti cara berpikir dia. Ini cara-cara yang salah. Kalau kalian sudah punya ilmu yang sangat tinggi, maka selamatkanlah mereka, terutama orang tua kita. Tetapi dakwai mereka dengan cara yang baik. Jangan cara dengan bentak-bentak. Mentang-mentang kita sudah punya ilmu, kemudian kita bentak orang tua, kita katakan orang tua masuk neraka jahanam hanya karena tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka itu adalah cara berpikir yang salah. Punya ilmu tapi tidak punya adab. Gitu. Maka belajarlah adab yang baik, ya. Cara mencegah dan cara mengatasi itu sebenarnya sama. Hanya cara mengatasi itu selain juga cara mencegah, juga cara apabila ada. Misalnya cara mengatasi itu ada yang cara mencegahnya sebelum terjadi pendidikan agama yang baik, pendidikan moral Pancasila atau pendidikan tentang cinta tanah air, pendidikan tentang akhlak dan lain sebagainya, ya, yang baik-baik. Kemudian apabila terjadi bom bunuh diri, apabila terjadi di mana ada kaum teroris di situ, apa yang harus dilakukan? Maka dakwai mereka, ajak mereka. Kalau kalian tidak bisa mengajak mereka, karena dalam hadis katakan bahwa apabila engkau melihat sebuah kejahatan, maka ubahlah dengan tangan kalian sendiri. Tetapi kalau kalian tidak bisa ubah dengan tangan kalian sendiri, maka ubahlah dengan lisan kalian sendiri, dakwai mereka. Tetapi kalau tidak bisa lagi dengan dakwah, dengan lisan kita, maka ubahlah dengan doa kita, dengan hati kita sendiri. Doakan mereka agar menjadi orang yang baik. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada upaya untuk dalam pasca terjadinya terorisme ini adalah bagaimana kita di kurikulum sekolah itu, kurikulum perguruan tinggi, semuanya harus secara masif diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya yakin Pancasila, nilai Pancasila ini sangat ampuh untuk memberantas pemahaman cara berpikir para teroris. Karena ternyata para teroris ini susah diberantas karena cara berpikirnya gitu. Teroris ini susah diberantas bukan karena mereka pakai baju celana cingkrang atau pakai cadar, bukan itu. Ya. Tetapi susah diberantas karena teroris, pemahaman teror itu ada di dalam otak mereka sendiri. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa cadar itu identik dengan teroris, cingkrang itu identik dengan teroris. Apalagi memelihara jenggot itu identik dengan teroris, tidak. Ya.
Jadi itu sebenarnya pemahaman yang salah, teman-teman ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang pakai cadar, silakan mereka. Itu adalah style, gaya mereka dalam berpakaian, silakan. Yang penting mereka tidak membuat gaduh, yang penting mereka tidak membuat teror, tidak mengambil hak kalian sebagai warga negara, silakan mereka menjalankan itu. Daripada mereka berpakaian mini, berpakaian seksi, tidak apa-apa mereka berpakaian cadar, tidak apa-apa. Jilbab juga lebih bagus lagi. Gitu. Berpakaian cingkrang juga seperti itu, tidak ada masalah. Mau cingkrang kah, mau robek-robek celananya di bawah kah, untuk laki-laki, ya, tidak apa-apa. Saya kira itu adalah hal yang lumrah. Itu adalah style. Sama saja kita orang Indonesia pakaian batik. Orang Arab tidak pakaian batik, betul tidak? Orang Arab tidak pakaian kopiah, songkok. Di Indonesia orang Arab tidak pakaian baju koko, karena baju koko itu sebenarnya budaya dari China yang diadopsi di Indonesia salah satunya. Makanya jadi baju koko. Baju koko itu kan dari Cina dia.